Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Materi Gus Ahmad Dawud Zuhri. Pertanyaan saya sangat-sangat simpel. Menjadi belenggu bagi saya sendiri ketika saya tidak mampu menyampaikannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah nama Muhammad sendiri itu memang murni pemberian dari kakeknya, ataukah itu memang sudah petunjuk dari Allah, atau barangkali si kakeknya ini mendapat petunjuk lewat mimpi atau apa yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini perbedaan ketika Muhammad ini menjadi nabi dan sebelum Muhammad menjadi nabi. Apakah memang waktu itu kan ada yang namanya as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam itu. Nah, di dalam kategori-kategori as-sabiqunal awwalun itu kan ada yang termasuk orang saudagar, kemudian anak kecil, kemudian orang memang di situ menjadi stakeholder yang memang punya kekuatan untuk merekrut massa. Nah, pertanyaannya, apakah memang Nabi Muhammad itu tidak mampu menyebarkan agama Islam sendiri ketika tidak ada orang-orang as-sabiqunal awwalun itu, atau memang ada sesuatu yang lain sehingga orang-orang yang masuk ke dalam Islam pertama itu atau as-sabiqunal awwalun itu harus mendapat harus ada yang pedagang, kemudian harus ada yang anak kecil, janda, kemudian juga stakeholder itu. Kan kalau dianalisa kan segini, karena untuk berdakwah itu kan memang membutuhkan yang namanya ekonomi atau biaya aja. Makanya di situ ada yang namanya orang saudagar yang bisa membantu untuk melancarkan proses penyebaran agama Islam itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Muhammad apakah dari kakeknya? Tidak, itu dari Allah itu. Memang Allah mengilhamkan itu supaya namanya Muhammad. Unik ya, namanya Nabi dan Rasul tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama, memang dari Allah semua. Dan Kanjeng Nabi sudah diprediksi, tidak hanya dalam Taurat, Zabur, Injil, tidak. Bahkan dalam 124 kitab suci, itu kata menurut kitab Tijanut Darori, sudah ada nama Nabi Muhammad. Kata Rig Veda sudah ada. Kata kitab Veda itu loh, kata kitab Tipitaka, Nabi Muhammad sudah ada. Dia itu narasangha atau narasangsa. Narasangsa bahasa Arabnya Al-Mahmud, yang terpuji. Dia datang dari suku Kauram. Kauram itu muhajirin, pendatang. Itu sudah diberitakan semua. Hanya ada orang mengimani, ada yang tidak. Nah, kemudian apa yang terakhir dari Mbak tadi itu? Apakah butuh orang-orang as-sabiqun? Oh, as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, Kanjeng Nabi 12 tahun di Mekah mendapatkan pengikut 124 orang. Apakah Nabi tidak bisa sendiri? Jadi begini, apa beda Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Ibrahim ketika hijrah itu? Ketika Nabi Musa itu umatnya kan ketika dikejar-kejar Fir'aun, Ramses bin Meneftan, Parau II, sampai di tepi sungai, di tepi Laut Merah itu, kata umatnya begini, inna lamudrakun, kita akan dikejar ini. Karena suara derap kaki Fir'aun sudah terdengar. Apa jawaban Nabi Musa? Jangan takut, inna ma'aya Rabbi, Tuhan saya bersama saya. Kemudian kata Nabi Lut juga sama, saya akan hijrah, inni muhajirun ila Rabbi sayahdin, saya mau ketemu Tuhan saya dan saya akan dapat petunjuk. Apa bedanya dengan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Mana bedanya? Mana bedanya? Redaksi aku dan kita. Makanya hijrahnya Nabi itu nanti melibatkan anak-anak, melibatkan telik sandi, mata-mata, melibatkan agen lah itu ya, agen pengintai, melibatkan perempuan-perempuan, semua elemen terlibat. Nah, itu beda. Bahkan penunjuk jalannya itu orang Nasrani. Itu yang membedakan. Jadi Nabi itu mencontohkan kalau mau sukses, mau maju itu bersama-sama. Makanya nanti dua pendukung setia Nabi, dua klan, Muhajirin dan
Ansor, gitu, NU punya gerakan pemuda Ansor, itu diabadikan namanya di Quran, di surat surat Al-Quran ya, surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr. Kalau untuk siapa Mas Ketua ini dan Ketua Demisioner, surat yang cocok setelah surat Al-Hasr, surat Al-Mumtahinah atau surat Al-Mumtahanah. Perempuan-perempuan yang diuji, itu pasti diuji kan. Saya baru kenal saya di PHP kok saya kan. Di prank, apalagi hati-hati dengan sama ya pria jenis ini itu ya. Tapi beliau menjaga aswaja kan ya. Ini syariat kan dijaga kan ini kan. Syariat, teologi semua dijaga, apalagi cuma anaknya mertua itu pasti sangat dijaga itu. Nah, apa tadi yang barusan itu? Sebelum saya ngomong syariat barusan. Hijrah. Oke, surat Al-Hasr ya. Surat Al-Mumtahanah. Saya ada sedikit kekacauan memori jangka pendek itu ya. Surat Al-Hasr di ayat yang ke-8 sampai ke-10 itu rekaman peristiwa reportase hijrah itu dipotret secara apik itu. Pribadi Muhajirin dan Ansor yang bisa kita tiru kalau kita mau membangun peradaban saat ini. Makanya Nabi mempertemukan Muhajirin jumlahnya berapa? 124 orang, as-sabiqunal awwalun, generasi pertama. Ansor itu yang ada di Madinah, di Yasrib itu. Nah, orang-orang yang hijrah itu semuanya memberi gelar dirinya, predikat dirinya fuqara. Lil fuqara il muhajirin alladzina yukhrijuna min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, anak istrinya, tujuannya apa? Yabtaghuna fadlan minallah, berharap ibtigha min fadlillah, fadl dari Tuhan. Wa ridwana, berharap ridhonya. 3, niatnya hijrah. Kalian datang ke Lamongan hijrah kan? Datang ke Ibnu ini kan hijrah kalian. Datang ke Ibnu IPPNU ini, datang ke Unisda ini kan hijrah ini. Meninggalkan kampung halamannya, pacarnya, pacar temannya terutama, tinggalkan semua. Ibtigha min fadlillah wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. 3, membela Tuhan dan nabinya. Kemudian kalau kita punya 3 itu, ulaika humus shadiqun. Kalian semua orang yang jujur, yang concern. Sudah. Sekarang Ibnu itu kalian juga Ansor. Organisasi lembaga NU ini Ansor, menerima siapapun yang datang. Ayatnya gimana? Ayat yang ke-9 Al-Hasr. Alladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasahum may yukashshu nafsi fa ulaika humul muflihun. Alladzina yatabawwa'ud dar, mereka menciptakan situasi yang kondusif, yang aman, damai, tentram. Wal iman, punya iman yang kuat karena 70 orang dipimpin oleh 2 orang, Asma dan Nasibah radhiyallahu anhuma, datang kepada Nabi menyatakan nahnu ansoruk, kami pembelamu. Jadi Ansor didirikan oleh 2 orang perempuan. Itu dia. Siapa tadi pendiri Ansor? Siapa? Ini kalau assalamualaikum selesai. Asma dan Nasibah. Nah, memang tidak apa-apa ya, sedikit lagi sabar itu. Saya nunggu kalian dari subuh ini, saya itu ini. Sebagian ini nunggu beberapa tahun, Mas ya, kapan wisuda ini katanya. Tunggu ya, dikiranya maharnya nikah itu wisuda, ternyata enggak, nanti di wisuda mertuanya saja. Alladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, sudah beriman sebelumnya. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Orang Ansor enggak kepingin apa-apa. Ini cara sukses ya membangun peradaban. Muhajirin Ansor pendatang pribumi ketemu. Orang Ansor apa-apa. Saya tanya, presidennya siapa? Kanjeng Nabi itu Muhajirin atau Ansor? Muhajirin. Wakilnya Sayyidina Abu Bakar Muhajirin Ansor. Panglima perang, Panglima TNI merangkap Kapolri, merangkap Kepala BIN, merangkap Menko Polhukam, Umar bin Khattab, Muhajirin Ansor. Sayyidina Utsman, ini Menko Pariwisata, Menko Kemaritiman, Menteri Kepala Bulog, Kepala Bulog, Menteri Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja. Ini Sayyidina Utsman merangkap Kepala atau Direktur BUMN, Muhajirin atau Ansor. Sayyidina Ali, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, merangkap Ketua NU dan Muhammadiyah ya, merangkap Dirjen Dikti, merangkap Dirjen Haji. Sayyidina Ali Muhajirin atau Ansor? Sampai tukang adzan Sayyidina Bilal Muhajirin. Tiang Ansor menika mboten napa-napa. La yajiduna fi sudurihim haja. Bahkan pejabat eselon Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Amr Abi Ubaidah bin Jarrah, semuanya Muhajirin. Tukang adzan saja Muhajirin. Ansor enggak apa-apa, silahkan Muhajirin yang pinter, kami ikut saja.
Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Padahal orang Ansor juga mau loh. Saya juga mau jadi lurah. Gubernur Madinah Usamah bin Zaid umur 19 tahun muhajirin. Tapi orang Ansor enggak apa-apa, silahkan. Maka akhlaknya orang Ansor ini disanjung dalam Quran, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang bahagia, yang sukses. Kita muhajirin atau Ansor? Kita ini muhajirin atau Ansor? Kita bukan muhajirin, bukan Ansor. Ayat berikutnya baca Quran jangan satu ayat. Ayat berikutnya ayat 10 baca. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al. Ini kalau enggak tahu bukan NU ini. Illal ladzina amanu rabbana atina fid dunya hasanah ya. Rabbana Allahumma barik lana. Rabbana innaka ghafurur rahim. Kita yang datang bukan muhajirin Ansor, yaquluna senantiasa berdoa, Rabbana ighfir, ampuni kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara kami yang telah mendahului kami imannya. Itu baru sukses itu. Nah, kita ini merasa paling Islam padahal enggak ngerti Islam tadi itu. Mungkin demikian. Jadi, mengapa dibutuhkan? Sebenarnya Nabi sendiri bisa. Apa susahnya bagi Tuhan? Cuma Islam ini agama kemanusiaan. Kita melibatkan banyak manusia. Kalau mau sukses, itu konsep hijrahnya Nabi, innallaha ma'ana. Nabi Musa enggak. Inna ma'aya rabbi, Tuhan saya bersama saya. Inni muhajirun ila rabbi, kata Nabi Ibrahim. Saya akan dapat petunjuk. Saya mau mendatangi Tuhan saya. Kanjeng Nabi tidak begitu hijrahnya. Nah, itu perbedaan ya, paling mendasar hijrahnya Nabi. Makanya Islam itu agama terakhir sampai kiamat nanti. Karena konsepnya universal, menampung, mempersatukan semua agama. Nah, ini yang dipakai NU, yang dipakai oleh para muassis, para pendiri NU itu. Islam yang cinta kasih, yang memayungi semua perbedaan. Dan kita bikin, mbah-mbah kita NU itu bikin apa? Bikin anak pasti banyak ya. Bikin negara. Tugas kita ngapain? Tugas kita menjaga. Mereka yang tidak pernah merasa bikin negara kok kurang ajar mau menghancurkan negara, dan pilarnya, penopangnya yang paling kuat Pancasila, NKRI, dan benteng terakhirnya NU. Ya kita lawan. Tiba-tiba ada orang mau merusak rumah kita, ya kita usir itu. Siapapun yang merusak melawan NU, merusak negara, NKRI, Pancasila, UUD 45, mereka musuh agama, musuh negara, meskipun mengatasnamakan agama. Dan Anda tahu bughot itu bagaimana hukumnya di Quran? Halal darahnya. Itu musuh agama dan musuh negara. Itu jangan diam kepada mereka itu. Ya, kalau dulu kita diam, dingklu, ngapur rancang, nunduk, pegang burung, jangan begitu sekarang, kita lawan. Wah, itu baru nanti kebangkitan NU itu ada di tangan kalian. Jadi mbak-mbak ini sekaligus yang terakhir ini ya, kalian ini ditunggu oleh Indonesia ini. Kalian tidak cuma ditunggu calon mertuanya mbak, kalian ditunggu kiprahnya oleh Indonesia. Ini wajah-wajahnya tidak meyakinkan kan ini kan, tapi kalian ditunggu oleh Indonesia, ditunggu oleh negara ini, ya ditunggu oleh mertua juga. Nah, tugas kita apa? Kita mempersiapkan apa? Nah, semoga itu ya. Nah, sekaligus diakhiri ya. Matur nuwun sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada yang menyinggung perasaan. Oh ya fikuna ila sabilil anbiya mursalin. Enggak puas enggak apa-apa karena memang saya bukan pemuas ya. Nah, nanti Anda kritisi, Anda boleh tidak setuju. Harapan saya begini. Harapan saya teman-teman semua nulis buku. Kalau teman-teman mau nulis buku di Kompas Gramedia, nanti bisa kirim WA ke saya. Yang enggak punya uang enggak apa-apa, bilang ke saya, Mas enggak ada uang saya, nanti saya balas sama gitu ya. Yang telat jodoh, jomblo kelamaan, nanti semua juga kita punya resep anti jomblo itu. Jadi cepat hubungi itu. Yang tidak kalah penting, cepat selesaikan kuliahnya. Itu kuliah yang baik adalah kuliah yang selesai. Karya yang baik adalah karya selesai dan terbit. Nah, hubungan, kenalan yang baik, kenalan yang selesai di pelaminan, itu baru keren itu. Itu quote of the day ya, quote of the day. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.